Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, video kali ini kita akan ngebahas gimana sih caranya biar kita tuh bisa membuat bahasa Inggris itu menjadi sesuatu yang fun to learn, sesuatu yang menyenangkan untuk dipelajari, ya. Walaupun aku mau bagikan tips ini, that doesn't mean I'm a pro. Aku bukan seseorang yang ahli bidang bahasa Inggris gitu ya. Jadi teman-teman di sini juga sama dengan aku lagi belajar dan akan terus belajar dan akan terus meningkatkan kemampuan berbahasa gitu. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Okay, so correct me if I'm wrong kalau misalnya teman-teman menemukan ada kesalahan di cara penyampaian aku atau kemudian bahasa aku, tata bahasaku, please comment. Feel free. Oke, so let's jump into the points. Tapi sebelum kita ke poin-poinnya, aku pengen teman-teman yakinin diri bahwa kalian bisa konsisten. Karena belajar bahasa it's not easy. Karena belajar bahasa itu bukan sesuatu yang singkat. Kalian harus konsisten. Karena the only way we can see the result is if we stay consistent. Yang pertama adalah belajar dari hobi kamu. Jadi temukan apa hobi kamu, misalnya yang bisa dilakukan sebagai media pembelajaran. Misal nih, kamu hobi nyanyi, kamu bisa nyanyi bahasa Inggris gitu kan. Latihan speaking, latihan pronunciation-nya gimana, cara ngucapinnya. Misalnya kamu hobinya nonton film, ya udah kamu nonton film dalam bahasa Inggris itu with no subtitle. Jadi kamu tanpa subtitle aja gitu ya. Jadi kamu, walaupun kamu awal-awalnya mungkin gak ngerti filmnya seperti apa jalan ceritanya karena nggak ada subtitle, it's okay. Kamu catat semua kata-kata yang bisa kamu dengarkan pada saat menonton film itu. It doesn't matter kayak seberapa banyak kata-katanya atau kemudian banyak blank dan lain-lain. Translate sepenggal boleh, mau nonton sampai akhir boleh, baru ditranslate. Ya, saran aku sih gitu. Terus buka lagi subtitlenya. Kemudian cocokkan apakah sudah benar atau belum yang kalian tulis. Nah, kalau misalnya mungkin sudah benar nih, listeningnya sudah benar, kita sudah benar kata-katanya yang dalam bahasa Inggris sudah benar, tapi artinya masih salah. Oke, berarti kita perlu catat itu untuk dihafal sebagai vocab kita, tambahan vocab gitu. Kita bisa belajar grammar juga dari situ. Bisa kan? Dari film. Kemudian kalau misalnya ada yang hobinya nyanyi, ya udah nyanyiin aja lagu bahasa Inggris gitu. Kemudian cek lagi apakah benar tuh lirik yang kalian nyanyikan itu benar nggak pronunciation-nya. Terus coba kalian dengerin lagu bahasa Inggris, terus kalian dengerin, catat lagi sama kayak film tadi, catat semua lirik-liriknya itu, terus kalian translate sendiri. Nah, kemudian baru cross check lagi, bukalah di Google liriknya itu bener nggak, sesuai nggak sama yang kalian tulis itu gitu. Terus dicek lagi translate-nya udah benar belum, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada yang hobinya nulis, hobinya baca, juga bisa lewat buku, sama mekanismenya kalian translate lagi, kalian coba ucapkan gitu. Jadi dicoba aja semua cara yang mana kalian sukanya gitu. Jadi kita belajarnya tuh lewat hobi. Kita nggak merasa bahwa kita sedang belajar sesuatu yang baru, tapi lebih kepada belajar hobi kita, lebih kepada melakukan hobi kita dengan different way, cara yang lain gitu. Yaitu dengan caranya dengan adanya tambahan bahasa Inggris gitu di dalamnya. Aku ngerasa kayak itu efektif banget karena kita jadi lebih ingat kan. Kita jadi lebih ingat, otak kita jadi lebih bisa memproses informasi secara lebih detail dan lebih baik karena kita menyertakan aktivitas gitu. Dan kita juga bisa mengingat, memori kita juga bisa jadi lebih banyak gitu ya tentang aktivitas itu gitu ya, karena kita melakukannya dengan menyenangkan gitu. Jadi alam bawah sadar kita itu tidak merasa bahwa kita tuh lagi belajar, tapi kayak kita tuh lagi, ya kita lagi nonton, kita lagi nyanyi gitu. Itu efektif banget sih menurutku. Kemudian yang kedua, kamu gabung sama komunitas-komunitas yang memang satu visi sama kamu. Misalnya kamu di sekolah ada English Club, gabung aja di English Club gitu. Kamu punya teman juga kan, karena kamu punya teman sebaya di mana kamu bisa belajar sama-sama mereka, juga saling support gitu kan. Punya teman baru, punya lingkungan baru, punya aktivitas baru yang positif sebagai anak muda, why not gitu. Itu adalah sesuatu yang menarik banget buat kamu untuk bisa dicoba gitu.
gabung. Nah mungkin nanti kalau misalnya kamu sudah bisa di English Club, kamu juga nanti akhirnya bisa punya kesempatan buat bisa ikut kompetisi misalnya. Akhirnya kamu merasa jauh lebih pede lagi dengan kemampuan kamu. Jangan takut ya, walaupun kita masih punya kemampuan yang biasa-biasa aja, selama kita percaya diri dan be afraid ya, jangan pernah takut untuk ikut kompetisi apapun dalam bidang bahasa Inggris gitu. Tapi selama kita punya amunisi yang kuat dan kepercayaan diri kita, gak apa-apa, ikut aja dulu. Lama-lama kan kita akan punya skills yang lebih meningkat seiring dengan banyaknya jam terbang kita dalam mengikuti aktivitas-aktivitas dalam bidang bahasa Inggris gitu. Bisa ikut speech, bisa ikut debate, atau bisa juga bikin karya ilmiah menggunakan bahasa Inggris gitu, karena ada banyak banget ways gitu. Kemudian apalagi kalau zaman sekarang itu udah banyak banget cara gimana kita bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah kamu harus practice. Kaitannya tadi sama yang kedua ya, ikut pidato dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bentuk dari practice tadi. Karena practice makes perfect kan, kamu harus selalu latih kemampuan kamu. Jadi nggak hanya teori, nggak hanya secara tulisan, kemudian nggak hanya secara kamu bisa dengerin orang tapi kamu nggak bisa speaking gitu. Tapi lebih kepada kamu latihan terus. Walaupun mungkin kamu belum pede nih latihan di lomba misalnya, belum pede di latihan di kompetisi yang besar yang banyak orang dan banyak yang nonton gitu, mungkin belum pede di situ. Don't be afraid gitu, kamu bisa latihan depan kaca loh gitu. Kamu bisa latihan depan kaca, depan cermin, ngomong. Kemudian kamu misalnya buat outline yang bagus, kemudian kamu ngomong, menyampaikan pendapat kamu, bisa opini, bisa apa, atau ngomong sendiri, atau ngomong apapun gitu kan. Karena kita harus melatih itu kemampuan bahasa kita biar kita tuh bisa mengeluarkan output kita. Jadi jangan hanya input dari teori aja yang kita masukkan ke dalam otak kita, tapi kita juga harus mengeluarkan kemampuan kita, mengeluarkan output sehingga nanti kamu bisa fluent. Kalau misalnya hanya input aja, nanti kamu nggak bisa speaking gitu. Nah kalau setelah sudah bisa speaking, latihan, kamu punya kepercayaan diri, kalau setelah di depan kaca, mungkin kamu juga selain itu bisa di kamera. Misalnya di kamera sendiri, kalau misalnya kamu kan ada nih tipe-tipe orang yang dia nggak pede misalnya ngomong di depan banyak orang, tapi dia pede di depan kamera misalnya. Kan ada type of person yang seperti itu. Ya udah, kamu ngomong aja depan kamera untuk improving your English. Kamu ngomong depan kamera gitu, kamu rekam sendiri, atau kamu tonton sendiri, atau kamu misalnya memang pede buat ditonton banyak orang, kamu upload lah di your social media, misalnya di TikTok atau di Instagram gitu misalnya. Jadi itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang fun ya. Topiknya nggak harus topik yang berat-berat, jadi anything, kayak topik apapun yang kamu pengen bicarakan pada saat itu, just say it, just speak about it gitu. Jadi kamu nggak merasa bahwa English is about theory, English itu hanya sebatas buku grammar. No. Walaupun kalau misalnya kamu pengen tata bahasa kamu bagus, memang kamu harus belajar grammar. Memang grammar harus dihafal, memang harus dipelajari. Jadi nggak bisa instant dari film, kayaknya nggak cukup. Jadi kamu harus tetap menghafal grammar tata bahasanya gitu. Aku rasa kalau misalnya kalian bisa menerapkan ketiga tips tadi, itu akan sangat bermanfaat dan akan sangat berdampak. Walaupun seperti yang aku sampaikan di awal-awal, you just need to be consistent. Karena itu tadi, kita nggak bisa instan. Kalian harus emang sering-sering latihan, bahkan melewati years of learning English, kayak tahun-tahun yang panjang mungkin akan seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang emang bisa mempelajari bahasa Inggris secara cepat gitu, mungkin dalam 3 bulan 6 bulan udah bisa mahir gitu. Bisa, tapi tetap kita harus belajar kan, jadi nggak akan ada sesuatu yang instan. Jadi kita harus belajar dan it takes time untuk bisa mahir gitu. Dan sampai kita tua pun kita akan terus belajar kan. Karena kalau misalnya ilmu kita itu tidak dikeluarkan, kita tidak memanfaatkannya, tidak menyampaikan, biasanya kita akan lupa.
apalagi kalau misalnya awalnya tuh pinter misalnya bahasa Inggris, tapi pada saat udah tua, udah kerja, pada saat udah kerja misalnya dia udah tidak memanfaatkan bahasa Inggris lagi, takutnya kan hilang gitu. Jadi kita keep practicing it gitu, karena it's a basic skill sebetulnya. Oke, keep going, never give up. Aku berharap semoga teman-teman semua selalu bisa meningkatkan kapasitas dirinya, baik di bidang bahasa Inggris, bahasa asing lain, ataupun di bidang lain yang teman-teman pengen tingkatkan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga video ini juga bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman dalam belajar. Oke, mungkin segitu aja dulu video dariku kali ini. Have a nice day. See you in the next video.